Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, jemaat dan simpatisan GKI Gurah. Bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan pagi Kamis 7 Oktober 2021. Mari kita berdoa dahulu sebelum kita mulai renungan pagi ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih padamu atas pemeliharaan yang selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada hari ini, pagi ini Bapa, kami mau memulai hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Ajar dan tolonglah kami, biarlah renungan pagi ini boleh bukan hanya berlalu begitu saja, namun kami boleh mendapatkan sesuatu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pernahkah mengalami suatu permasalahan, pergumulan yang begitu berat? Sampai-sampai ada kalimat yang cukup terkenal yang kadangkala mungkin pernah kita ucapkan ketika kita menghadapi kesulitan atau pergumulan yang sangat berat dalam hidup kita. Seperti, di manakah Allah saat aku kesulitan? Nah, kadangkala ya kalimat-kalimat seperti ini muncul di dalam pikiran kita meskipun tidak terucap. Ya, nah ini adalah kalimat pertanyaan yang sering kali muncul. Nah, mungkin juga banyak pertanyaan yang lainnya, tetapi maksud daripada kalimat di manakah Allah saat aku kesulitan, ini bukan berarti kita mempertanyakan keberadaan Allah saat ini, tetapi sebenarnya kalimat ini lebih cenderung kepada kita berada pada titik meragukan Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, pemazmur Daud ketika itu mengalami kesesakan yang sangat hebat, sehingga ia pun mempertanyakan keberadaan Allah. Oh iya, maaf saya lupa menyebutkan untuk nas yang harus kita baca pagi ini, yaitu diambil dari Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Adapun untuk supaya lengkapnya kita memahami perikop ini, judul tema konteks daripada ayat yang kita baca ini, kita bisa baca selengkapnya Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan 16. Bapak Ibu Saudara bisa baca setelah kita mendengarkan renungan ini ya. Nah Bapak Ibu, mari kita kembali lagi kepada yang kita bahas tadi, bahwa ketika itu Daud mengalami pergumulan yang sangat berat. Ya, sehingga ketika itu dia sempat mempertanyakan mengenai keberadaan Allah, mengenai kuasa Allah ada di mana, apakah sudah hilang. Sedangkan Daud mengalami pergumulan yang sangat berat ketika itu. Ya, ketika itu dia menghadapi bagaimana dia harus menghindar dari kejaran Saul, ya kan. Kemudian belum lagi ia ditolak oleh sebagian rakyatnya, dan ini sungguh membuat dia menjadi sangat terpuruk. Nah, ketika itu dia merasa bahwa Allah sudah meninggalkannya jauh. Nah, saya teringat satu kata, yaitu putus asa. Nah, putus asa ini sebenarnya artinya adalah di mana saat kita tidak memiliki pengharapan lagi, saat kita sudah merasa bahwa sudahlah selesai sampai di sini. Nah, kita sebagai orang percaya sebaiknya kita tidak berada dalam keadaan putus asa. Tetapi bagaimana jika kita sudah begitu, sepertinya segala cara sudah kita lakukan supaya kita bisa terlepas di dalam pergumulan yang kita hadapi. Nah, kita bisa belajar dari Daud. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, ketika dia merasa ada di titik terendah dia, ketika dia merasa putus asa, nah saat itu dia kembali coba mengingat di waktu-waktu yang lalu, bagaimana perjalanan kehidupannya, bagaimana Allah menolongnya di masa yang paling sulit. Dia kembali mengingat bahwa Allah juga sudah menyelamatkan nenek moyangnya. Mengingat perbuatan Allah itu membangkitkan kepercayaan dan pengharapan dari Daud akan pertolongan Allah. Dia percaya bahwa berharap meskipun Allah sepertinya tampak diam, tetapi Allah bekerja di dalamnya. Allah pasti akan menolong dengan cara Allah sendiri. Nah, kasih setia Allah di masa lampau itu menjadi dasar pengharapan dan keyakinan daripada Daud ini.
Nah, bagaimana dalam kehidupan kita? Nah, dalam kehidupan kita memang pergumulan seringkali ya kadang-kadang sepertinya datang silih berganti tanpa berhenti ya. Nah, baiklah kita sebagai umat Allah, kita baiklah percaya bahwa percaya dan bersyukur bahwa ketika kita diperhadapkan kepada pergumulan yang berat dalam hidup kita, saat itulah kita harus mempercayai kuasa Tuhan dan Allah akan menolong dengan caranya sendiri. Marilah kita untuk kembali mengingat akan kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Pasti setiap kita mengalami kebaikan-kebaikannya di dalam kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kiranya itu ketika kita flashback kepada kebaikan pertolongan Allah di dalam kehidupan kita dalam menghadapi pergumulan, kita ingat kembali dan kita bisa bersyukur bahwa Tuhan pasti akan menolong. Nah, tapi yang harus kita ingat juga bahwa ketika kita percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan, satu hal, jangan pernah kita mendikte Allah harus berbuat apa. Karena eksekusi pertolongan Allah kadang-kadang tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Justru dengan cara Allah yang ajaib, dengan cara Allah yang tidak seperti yang kita pikirkan, biasanya itu ada berkat yang luar biasa yang bisa kita terima. Ya, berkat di sini tentu saja bukan hanya berupa fisik, berupa pertolongan dari lepas dari masalah, tetapi juga ada didikan-didikan dan bentuk kasih sayang Allah agar karakter kita bisa diubahkan, agar supaya karakter kita menjadi seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Baik Bapak Ibu, kiranya kita semua boleh belajar untuk semakin tetap taat di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam kita melewati pergumulan kita. Mari kita setialah di dalamnya untuk melakukan bagian kita yang harus kita lakukan. Janganlah kita fokus kepada tujuan akhir, tetapi fokuslah kepada proses yang Allah sediakan di sana. Apa yang Allah kehendaki di dalam kita menghadapi pergumulan itu. Baik, mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami ada hal-hal yang seringkali tidak bisa kami pahami. Ada pergumulan-pergumulan yang berat yang kami hadapi Bapa. Namun selalu Engkau memberikan jalan keluar. Selalu Engkau menuntun dan menolong kami agar bisa melewatinya. Terima kasih Bapa untuk proses yang Engkau sediakan bagi kami masing-masing. Ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan ajar kami pun tetap mengucap syukur di dalam kami mengalami pergumulan kehidupan kami. Tolonglah kami untuk kami bisa menjadi semakin serupa seperti anak tunggal-Mu Yesus Kristus. Tolong kami Bapa, agar kami pun boleh semakin bertumbuh mengenal Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, apapun pergumulan kami. Kiranya kami boleh melaluinya dengan taat setia bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semakin dimantapkan untuk kita menjalani pergumulan yang kita hadapi dengan fokus kepada Allah dan bagian yang harus kita lakukan. Dan yang pasti tetap tenang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.